Baiklah, di video kali ini saya Andini Yardanti Dingkol dengan NIM 20504010 dalam mata kuliah pemrograman linier akan membawakan materi tentang transportation model atau model transportasi. Yang pertama, pengertian model transportasi. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linier. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linier yang dipecahkan oleh metode simplex yang biasa. Tetapi, strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam perhitungan. Selanjutnya kita masuk di definisi dan aplikasi model transportasi. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau demand. Selanjutnya, tujuan model transportasi. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa, sehingga biaya transportasi total diminimumkan, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi, memecahkan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Kita masuk pada ciri-ciri khusus model transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan setiap sumber ke tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim besarnya sesuai permintaan. Yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari sumber ke tujuan besarnya tertentu. Kita masuk pada keseimbangan model transportasi. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply sama dengan total demand. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 1 sampai M, AI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N, BJ. Dalam persoalan yang sebenarnya, batasan ini tidak selalu terpenuhi, atau jumlah yang tersedia mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil daripada jumlah yang diminta. Jika hal ini terjadi, maka model persoalannya disebut sebagai model yang tidak seimbang. Namun, setiap persoalan transportasi dapat dibuat seimbang dengan cara memasukkan variabel dummy. Kita masuk pada langkah-langkah teknik transportasi. Langkah pertama yaitu tentukan penyelesaian visible awal. Langkah kedua, tentukan variabel masuk di antara variabel non-sadar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas dari metode simplex, maka kita harus berhenti. Jika tidak, maka harus kita lanjutkan. Pada langkah yang ketiga, kita tentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan. Nah, di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini, temukan pemecahan dasar baru, lalu kita kembali ke langkah 2. Kita masuk pada soal. Sebuah perusahaan mempunyai 3 pabrik yang membuat produk yang sama, serta 5 agen yang akan menerima produk tersebut. Biaya produksi berbeda untuk tiap pabrik, dan harga jual ke tiap agen juga berbeda-beda. Carilah pengaturan produksi dan distribusi yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut, jika diketahui data dalam tabel di bawah ini. Kita lihat dalam tabel di bawah ini adalah pabrik pertama, kedua, ketiga, ada juga agen pertama, kedua, ketiga, sampai keempat dan kelima, serta biaya produksi juga kapasitas, harga jual, dan permintaan. Selanjutnya kita masuk di penyelesaian. Untuk menentukan biaya distribusi yang paling menguntungkan, haruslah dihitung keuntungan yang dihasilkan dari pengiriman produk, di mana kita mencari keuntungan dengan rumus harga jual dikurang biaya produksi dikurang biaya transportasi. Sebagai contoh, pengiriman 1 unit barang dari pabrik 1 ke agen 1 akan memberikan keuntungan sebesar 7. Nah, dan 7 itu dimana dari 30 dikurang 20 dikurang 3. Selanjutnya, dari pabrik kedua ke agen 1 menghasilkan keuntungan sebesar 1. Atau dimana min 1 yaitu kita rugi. Dimana dari 30 dikurang 22 dikurang 9. Hasilnya itu min 1. Selanjutnya, pabrik 1 ke agen 2 akan memberikan keuntungan sebesar 11. Pabrik 1 ke agen 3 akan memberikan keuntungan sebesar 6. Pabrik 1 ke agen 4 akan memberikan keuntungan sebesar 7. Pabrik 1 ke agen 5 akan memberikan keuntungan sebesar 5. Pabrik 1 ke
Pabrik 2 ke agen 2 akan memberikan keuntungan sebesar 3, pabrik 2 ke agen 3 akan memberikan keuntungan sebesar 1, pabrik 2 ke agen 4 akan memberikan keuntungan sebesar 9. Selanjutnya, pabrik 2 ke agen 5 akan memberikan keuntungan sebesar 1, pabrik 3 ke agen 1 akan memberikan keuntungan sebesar 8, pabrik 3 ke agen 2 akan memberikan keuntungan sebesar 9, pabrik 3 ke agen 3 akan memberikan keuntungan sebesar 10, pabrik 3 ke agen 4 akan memberikan keuntungan sebesar 14, dan pabrik 3 ke agen 5 akan memberikan keuntungan sebesar 4. Nah, dari atas, tabel 1.1 menunjukkan keuntungan yang diperoleh dengan mengirimkan barang dari pabrik ke agen. Tampak pada tabel bahwa berjumlah seimbang karena jumlah persediaan adalah 425 unit, sedangkan jumlah persediaan sebesar 475 unit. Untuk itu, perlu ditambahkan agen semu yang membutuhkan barang sebesar 50 unit, dengan besarnya keuntungan pengiriman barang ke agen semu adalah 0. Selanjutnya kita lihat dalam tabel 1.1, nilai dari pabrik 1, 2, 3, permintaan, persediaan, juga jumlah agen dari 1 sampai 6. Nah, tabel tersebut atau tabel di atas harus dimaksimumkan. Untuk itu, tabel 1.1 terlebih dahulu dijadikan tabel kerugian, yang dimana kita harus minimumkan terlebih dahulu dengan mengambil negatif dan keuntungan. Nah, hasil pengisian penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah menghasilkan tabel 1.2. Kita lihat dalam tabel 1.2, kita bisa lihat perbandingannya dengan tabel 1 tadi. Selanjutnya kita lakukan pengujian optimalitas. Nah, pada pengujian optimalitas ini, pertama kita perubahan alokasi pertama, yaitu kita buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Yang kedua, kita hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ, dengan nilai baris 1 sama dengan R1 atau sama dengan 0. Maka R1 tambah K1 sama dengan C11, 0 tambah K1 sama dengan min 7, di mana nilai dari K1 sama dengan min 7. Selanjutnya R1 tambah K2 sama dengan C12, 0 ditambah K2 sama dengan min 11, di mana nilai dari K2 sama dengan min 11. Selanjutnya R2 ditambah K1 sama dengan C21, di mana R2 ditambah min 7 sama dengan 1, sehingga hasil dari R2 sama dengan 8. Selanjutnya R2 ditambah K5 sama dengan C25, 8 ditambah K5 sama dengan min 1, di mana nilai dari K5 sama dengan min 9. Selanjutnya R2 ditambah K6 sama dengan C26, 8 ditambah K6 sama dengan min 0, di mana nilai dari K6 sama dengan min 8. R3 ditambah K1 sama dengan C31, di mana R3 ditambah min 7 sama dengan min 8, nilai dari R3 sama dengan min 1. Selanjutnya R3 ditambah K3 sama dengan C33, di mana nilai min 1 ditambah K3 sama dengan min 10. Nah, nilai dari K3 sama dengan min 9. Selanjutnya nilai dari R3 tambah K4 sama dengan C34, atau min 1 ditambah K4 sama dengan min 14. Nah, nilai dari K4 sama dengan min 13. Dari penyelesaian di atas, kita bisa menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurang R1 kurang RI kurang KIJ. Nah, bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu cara mencari indeks perbaikan. Nah, setelah kita mencari indeks perbaikan, kita memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 2 sampai 4. Nah, nilai-nilai ini kemudian diletakkan pada baris kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini. Dari tabel di atas, kita bisa memperbaiki alokasi. Nah, sel X24 harus diisi dengan kuantitas sebesar 25 unit, sesuai dengan log X24 kurang X34 kurang X31 kurang X21 kurang X24. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini nilai dari pabrik 121 sampai 3 dengan persediaannya dan juga jumlah permintaannya. Dari tabel di atas akan menjadi seperti tabel di bawah ini, di mana nilai persediaan 150 untuk pabrik 1, nilai persediaan 200 untuk pabrik 2, dan nilai persediaan 125 untuk pabrik 3.
Dari di atas kita masuk pada perubahan alokasi kedua. Yang pertama kita buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Yang selanjutnya kita hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Nilai baris R1 sama dengan R1 sama dengan 0. Maka R1 tambah K1 sama dengan C11, 0 tambah K1 sama dengan min 7, di mana hasil dari K1 sama dengan min 7. Selanjutnya R1 tambah K2 sama dengan C12, di mana nilai tambah 0 tambah K2 sama dengan min 11, nilai K2 sama dengan min 11. Selanjutnya R3 tambah K1 sama dengan C31, di mana R3 tambah min 7 sama dengan min 8, nilai dari R3 sama dengan min 1. Selanjutnya nilai dari F3 tambah K3 sama dengan C33, di mana nilai min 1 tambah K3 sama dengan 1, K3 sama dengan 0. Selanjutnya F3 ditambah K4 sama dengan C34, min 1 tambah K4 sama dengan min 14. Kita bisa lihat hasil dari K4 sama dengan min 13. Selanjutnya F2 tambah K4 sama dengan C24, F2 tambah 13 sama dengan min 9, F2 sama dengan 4. Nilai dari F2 tambah K5 sama dengan C25, 4 tambah K5 sama dengan min 1, K5 sama dengan min 5. F2 ditambah K6 sama dengan C26, 4 tambah K6 sama dengan min 0, K6 sama dengan min 4. Dari alokasi kedua, kita bisa menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan sama dengan CIJ kurang RI kurang KJ. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, yaitu sel CIJ kurang RI kurang KIJ dan indeksnya. Nah, dari atas kita bisa menghasilkan tabel di bawah ini. Kita bisa lihat angka-angka dalam tabel di bawah ini. Nah, kesimpulannya, karena indeks perbaikan pada setiap sel sudah tidak ada yang negatif, maka tabel pada perubahan alokasi pertama sudah optimal dengan keuntungan maksimum sama dengan 50 kali 7 ditambah 30 kali 8 ditambah 100 kali 11 ditambah 75 dikali 10 ditambah 25 dikali 9 ditambah 20 kali 14 ditambah 125 kali 1 sama dengan 3070, dan pabrik kedua memiliki sisa 50 unit barang. Sekian materi dari saya, terima kasih.